Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi di ibadah siang hari ini. Kita mau bersatu dalam doa untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang boleh kami alami dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami masih boleh menikmati berkat-Mu setiap pagi Tuhan, kami bersyukur. Kalau sebentar lagi kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan, hadirlah di tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka hati untuk setiap jamahan-Mu Tuhan. Kami mau berserah penuh di hadirat-Mu. Mari saudara kita katakan bersama. Kami mau buka hati Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami membuka hati Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari saudara katakan lebih lagi Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
setiap langkahku. Kami aman di dalam hadirat-Mu Tuhan. Aman di dalam hadirat-Mu. Engkau buktikan Engkau setia Tuhan. Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Bahkan untuk selamanya Engkau tetap setia Tuhan. Engkau setia. Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Bahkan sampai selama-lamanya Engkau tetap setia. Engkau setia. Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam. Kami aman di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau buktikan bahwa Engkau setia. Buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami boleh berjumpa di Belda Online. Terima kasih buat kesempatan Tuhan yang Kau berikan buat kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami, bentuk hati kami, layakkan kami, sucikan kami, agar kami boleh sungguh-sungguh mendapatkan berkat dari firman Tuhan dan boleh melakukannya dalam hidup kami, sehingga hidup kami berkenan di mata Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Iya, shalom saudara, kita bersyukur ya, kita masih boleh berjumpa kembali di hari Minggu ini. Ya, saya mengucapkan ya happy Sunday buat setiap kita. Dan kita akan sama-sama merenungkan firman. Hari ini saya mengingatkan kita nanti akan ada perjamuan kudus di akhir ibadah. Jadi saudara boleh mempersiapkan. Ya, saya ingin kita hari ini sama-sama belajar dari firman Tuhan. Ya, tentang bagaimana kita hidup dengan rendah hati saudara ya. Kita baca dari Injil Lukas 14 ayat yang ke-7. Judul perikopnya di sana, tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Ya, tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Ya, namanya manusia itu selalu pengen diutamakan saudara. Kita dimanapun juga ingin diutamakan. Ya, ingin dihormati. Ya, pokoknya semua orang itu pasti pengen seperti itu. Tetapi hati-hati, karena rasa ingin dihormati, kesombongan itu Tuhan tidak berkenan. Ya, karena Alkitab bilang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan. Baik, kita segera saja baca firman ini ya, Lukas 14 ayat yang ke-7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka.
Ya. Jadi saudara, ini Yesus melihat ya, pada satu kali itu Yesus itu ya datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk diundang makan di sana ya. Dan semua yang hadir itu ya banyak yang diundang saudara. Ya pokoknya ya orang Farisi ini ya kalau dia mengundang orang ya pemimpin dari orang Farisi ini untuk makan di situ, dan semua orang hadir mengamati dia saudara ya. Dan Yesus melihat saudara di situ ya bahwa semua yang datang itu dikatakan Yesus berkata di ayat ini berkata, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat kehormatan. Ya, jadi ada kursi yang ditata-tata dan semua orang pengen langsung duduk di depan di kursi kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka saudara. Ayat 8, kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Ya, jadi di dalam dunia ini saudara, ya kita itu tidak bisa bilang tidak. Namanya orang di dunia itu bukan mau pandang-pandang orang, tetapi memang ya ada orang yang dianggap lebih terhormat daripada orang lain. Kenapa? Karena orang dunia itu ya punya ukuran sendiri ya, di mana-mana ya orang yang lebih kaya itu ya lebih dihormati. Alkitab juga berkata begitu. Jadi ya kita nggak usah merasa minder ya ketemu dengan orang kaya, dia kok duduk di tempatnya itu, saya kok enggak. Ya diperlukan sikap rendah hati supaya kita ini tidak ya kalau bahasa anak muda tuh julid, lihat orang lebih dihormati, lebih diberkati, kita terus jadi sirik, jadi iri. Ya di dunia ini, hukum dunia ini, ya ada orang-orang yang dihormati menurut pandangan dunia. Dan Yesus melihat ini terjadi ketika Yesus diundang ya ke salah satu rumah. Yesus melihat semua orang itu berebut pengen duduk di tempat yang terhormat ya, di tempat yang disediakan. Yesus jadi bilang ke murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus ini luar biasa ya, di dalam setiap peristiwa itu selalu ada hikmah yang dia dapat, dan itu bisa menjadi sebuah pengajaran bagi murid-muridnya ya. Dia berkata akhirnya kepada murid-muridnya karena melihat itu saudara. Dia mengatakan perumpamaan ini. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Ya pasti ada orang terhormat, ada lagi yang lebih terhormat. Ya saya mungkin terhormat, tapi di atas saya masih banyak yang lebih terhormat menurut dunia ini saudara ya. Ayat yang ke-9 tuh Yesus bilang ya, kalau orang mengundang kamu, jangan kamu ingin duduk di tempat yang terhormat, sebab mungkin orang yang mengundang kamu itu dia juga mengundang seorang yang lebih terhormat daripada kamu. Ya, ayat 9, supaya nanti orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini untuk orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi dan duduk di tempat yang paling rendah. Ya, Yesus mengingatkan, daripada kamu sudah duduk di situ, terus orang tuan rumahnya datang, Pak maaf ya Pak, ini tempat duduknya buat tamu-tamu khusus ya. Lah ya kamu kan akan malu, Yesus bilang ya. Nanti orang itu datang ya, lalu dia menyuruh kamu pergi karena dia mengundang orang yang lebih terhormat daripada kamu. Ya, dan ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan ya, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Ayat yang ke-11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi Yesus itu sebenarnya sedang berbicara tentang sikap hati ya. Kalau kamu diundang ke satu pesta pernikahan, jangan pengen duduk di tempat terhormat. Ini bicara tentang ya kesombongan, sikap hati manusia. Seringkali ada orang-orang itu yang ya kepengen dihormati.
Ya, dia ingin duduk di tempat yang terhormat. Demikian juga dalam hidup ini, saudara. Kenapa seringkali kita ini banyak kecewa? Kenapa seringkali kita ini banyak akhirnya ya sakit hati, kepahitan? Karena kita punya standar diri, kesombongan yang kita itu berkata, ya harusnya saya enggak boleh diginiin dong. Ya harusnya dia begitu, harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begini, ya. Ya, ketika kita ini ada dalam kehidupan ini, saudara, memang dunia itu punya standar tersendiri, tetapi kita harus mengikuti apa standar Tuhan. Ya, karena kita hidup bukan berdasarkan apa hukum dunia, tapi kita hidup karena hukum Tuhan. Saya beri contoh, ada seorang ibu yang konseling sama saya, Bu, saya ini udah bosan hidup dengan suami saya, dia tuh gak pernah membahagiakan saya. Bayangkan selama menikah begini, dia gak pernah gini, saya tuh gak pernah ke salon, gak pernah kerimban, gak pernah pedicure, manicure, gak pernah gini. Mungkin kalau saya nikah sama laki-laki lain, mungkin saya bisa memanjakan diri, saya ke salon, saya begini. Saya bilang, Ibu, kenapa Ibu tidak berbahagia? Karena Ibu itu punya standar. Ada kesombongan dalam diri Ibu yang Ibu tuh gak ngikuti standar Tuhan. Ya, kalau suaminya hanya mampu menafkahi rumah tangga, ya bersyukur, jangan bandingkan dirimu dengan ibu-ibu yang lain. Harusnya kan saya tuh seperti istrinya si A, si B, si C. Gak bisa, saudara. Ini loh yang Yesus sedang bahas di sini adalah soal sikap kesombongan. Ya, jangan pernah memakai standarmu sendiri. Kenapa? Karena ada standar Tuhan dan ada standar dunia yang mengukur itu semua. Ya, kalau engkau diundang pergi ke pesta, jangan pengen duduk di tempat yang terhormat. Ini bicara tentang sikap hati. Saya belajar mempraktekkan ini, saudara. Saya tuh kalau datang ke satu tempat, ya saya duduk dulu di belakang, ya nanti tuan rumah, walaupun kadang saya diundang sebagai pembicara, saya kadang di sini aja. Jangan Bu, mari Bu ke depan ya. Kenapa, saudara? Ya karena ini firman Tuhan juga menulis di sini. Ya kalau engkau datang, ya duduk aja di tempat yang rendah dulu. Nanti tuan rumah datang baru suruh engkau. Karena yang terakhir ini yang Yesus menekankan, ya sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya berkata kepada ibu ini, Bu, coba ibu merendahkan diri. Layani suamimu apa adanya. Tidak usah menuntut dia menjadi seperti suami yang lain, supaya ibu juga bisa memiliki fasilitas seperti istri-istri yang lain. Coba ibu merendahkan diri. Jangan tuntut hak kesombonganmu, supaya rumah tanggamu itu bisa diberkati Tuhan. Kenapa seringkali kita tidak mampu, saudara, untuk menerima berkat-berkat Tuhan? Kita gak bisa, ya sebenarnya karena kita sendiri yang masih punya standar-standar. Ya Tuhan gak bisa memberkati orang yang sombong. Ya dalam berumah tangga suami istri, kita gak bisa sombong. Mari kita saling merendahkan hati. Istri melayani suami, suami juga mengasihi istri, kata firman Tuhan. Anak-anak tunduk pada orang tua, jangan punya kesombongan sebagai anak. Ya kita juga belajar tunduk kepada orang tua. Ya Tuhan mau, saudara, hari ini, apalagi kalau itu dalam hal kebenaran, saudara, ya kita tunduk pada kebenaran tentunya, bukan pada yang tidak benar. Ya kemarin ada orang yang bertanya kepada saya, Bu, ya bukankah Alkitab berkata orang tua itu adalah wakil Allah ya Bu? Saya ini mau menegur anak saya. Saya mau kasih ayat ini kepada anak saya. Saya bilang, ya sebelum Bapak berkata Bapak adalah wakil Allah, ya saya mau tanya dulu, kehidupan Bapak itu seperti apa? Apakah patut diteladani oleh anak? Apakah Bapak memang patut dicontohi menjadi wakil Allah benar-benar? Jangan hanya pakai ayat untuk menembak kanan kiri dan membela hak kita, padahal kita sendiri tidak melakukan. Nah kalau engkau seorang bapak yang mabok, merokok, terus engkau marahin anakmu, engkau bilang kamu harus tunduk sama papa loh. Kenapa? Papa ini wakil Allah. Ya anakmu bilang, masa Allah mabok, masa Allah merokok? Ya ayo saudara, jangan karena kesombongan kita pakai ayat firman Tuhan. Ini juga adalah sikap yang sama. Ya, tapi kita berdoa supaya kita ini benar-benar, kalau kita benar-benar hidup dalam kebenaran, kita gak perlu ngomong ke anak, aku ini wakil Allah loh. Dengan sendirinya maka anak kita akan menuruti kita. Kenapa? Karena dia melihat keteladanan hidup kita sungguh-sungguh di dalam Kristus. Iya, jadi dengan kata lain, saudara, Yesus sedang mengajarkan kepada kita adalah dimulai dari sikap hati.
Jangan kita hanya menuntut orang lain menghormati kita, tapi kita sendiri tidak mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya yakin kalau kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi berkat, maka dengan sendirinya kita akan dihormati. Ya, karena sesungguhnya di mata Tuhan orang itu dihormati bukan karena kekayaannya. Orang itu dihormati bukan karena dia punya harta yang berlimpah, tetapi orang itu dihormati ketika kita punya wibawa ilahi dalam diri kita. Waktu kita menjadi pelaku firman, waktu kita hidup dengan baik ya di bermasyarakat. Ya, saya juga mau sampaikan kepada orang-orang Kristen, hidup bertetangga, bermasyarakat, jangan suka berantem, jangan suka ribut, karena kita berpikir, wow, saya akan lihatkan saya ini jago ya, saya bisa pukul-pukulan, bisa bunuh-bunuhan. Ini karakter banyak orang-orang nih ya yang seperti ini, saudara. Padahal Kristen, padahal ngaku anak Tuhan, tapi tidak menjadi berkat dan kesaksian. Kenapa? Karena punya kesombongan diri. Tuhan membenci orang-orang yang sombong. Alkitab berkata Allah menentang orang yang sombong ya, tetapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Kalau ada masalah, coba selesaikan baik-baik. Ini kenapa ya bisa terjadi kayak begini? Ada orang-orang Kristen tuh hanya gara-gara pot bunga disentuh tetangga bisa berantem, angkat parang, mau bunuh-bunuhan, saudara. Saya berdoa ini tidak terjadi karena ada kesombongan, dan orang seperti ini tidak akan mungkin diberkati hidupnya. Yesus sedang memberikan kepada kita hari ini pengajaran. Ya, Yesus bilang kalau engkau rendah hati, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bagaimana orang bisa menghormati kita kalau dalam diri kita aja tidak ada buah-buah roh? Kalau dalam hidup kita aja nggak ada buah pertobatan, bagaimana orang bisa menghargai kita kalau sikap kita aja kekanak-kanakan? Saudara, mari kita belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, sebagai orang tua kita menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kita, sehingga kita nggak perlu pakai ayat nakuti mereka. Orang tua itu wakil Allah loh. Ya, tapi orang tuanya ngomong sambil merokok, sambil maki-maki anak. Bagaimana kita bisa menjadi teladan dan kesaksian ketika kita ini menjadi pelaku firman? Banyak hari ini orang-orang tua yang bertanya kepada saya, Bu, bagaimana cara mendidik anak agar anak-anak kita hidup dalam kebenaran? Saya bilang tidak ada cara lain selain orang tua harus menjadi pelaku firman. Waktu ibu dan suami menjadi pelaku firman, maka anak itu akan melihat hidup kita. Apa yang bisa kita bagikan kepada anak-anak kita sekarang adalah contoh dan teladan. Waktu dia melihat orang tuanya hidup rukun bersama, waktu dia melihat orang tuanya tidak maki-makian, waktu dia melihat orang tuanya damai sejahtera, makanya anak tidak akan mudah, saudara, melakukan hal-hal yang tidak patut. Hari-hari ini mereka jatuh dalam free sex, mereka jatuh dalam narkoba, obat-obatan terlarang. Ya, kenapa? Karena dari rumah tangga sendiri dulu dia melihat orang tuanya mungkin tidak harmonis, karena orang tua nggak bisa menjadi pelaku firman. Semua diawali dari kerendahan hati. Ketika suami mau rendah hati melakukan firman, istri mau rendah hati juga melayani, ya, maka akan tercipta ya satu kemuliaan di dalam rumah tangga kita. Ya, ketika semua orang berusaha untuk saling merendahkan diri, dan itu hanya bisa terjadi yaitu ketika kita ini memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Waktu kita mau sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Karena itu, saudara, hari ini kita belajar ya, Tuhan berkata ya, kalau engkau ingin ya berada di tempat yang utama, maka engkau harus mau berada di tempat yang rendah terlebih dahulu. Jangan mau di tempat utama lalu diturunkan ke tempat yang rendah. Karena barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Karena itu hari ini, saudara, mari kita berlomba-lomba dalam hal kerendahan hati. Mari kita nggak apa-apa merendahkan diri saja, ya, ngalah saja, karena Tuhan itu mengasihi orang-orang yang mau merendahkan hati, supaya hidupmu ditinggikan, supaya nasibmu berubah, supaya hidupmu itu dipulihkan. Jangan suka berantem dengan tetangga, suka ribut, tapi jadilah berkat ya bagi orang-orang di sekelilingmu. Saya percaya ketika kita menjadi pelaku firman ini, maka kita akan melihat ya janji firman Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Baik, mari kita hari ini akan menyiapkan hati dan hidup kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ya, biarlah kita mau meminta kepada Tuhan agar Tuhan mau ya menyucikan, menguduskan kita dan mengubahkan hidup kita untuk menjadi seperti dengan Dia, saudara. Biarlah kita mau datang malam ini ya di hadapan Tuhan, kita mau berkata, Tuhan, kami mau, Tuhan, untuk ya menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup di dalam perkenanan-Mu, Bapa, agar kita juga mendapatkan perkenanan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati, saudara. Iya, saudara yang mau menyiapkan
perjamuan kudus, saya berikan waktu. Saudara siapkan anggur, roti, bisa juga teh atau biskuit atau apa aja, karena perjamuan kudus ini dilakukan dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan hidup kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus ini. Kami mau terus diubahkan Tuhan, kami mau hidup terus menyenangkan Engkau Bapa. Kami mau menjadi seperti-Mu Tuhan Yesus, disempurnakan selalu dalam hidup kami, agar kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari datang pada Tuhan saudara, bawa hidup kita kepada Tuhan, bawa semua yang belum berkenan. Kita mau katakan dengan iman di hadapan Tuhan hari ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu Dalam setiap jalanku, memuliakan lebih lagi katakan pada Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap amin Tuhan. memuliakan nama-Mu. Ini kerinduan kami, menjadi seperti-Mu Tuhan. Satu kerinduan Tuhan agar kita menjadikan Dia sebagai teladan di hidup kita. Bahkan apa yang Kau ajarkan bagi kami Tuhan, kami tahu itu membawa perubahan karakter, pembentukan karakter yang luar biasa. Apa yang Tuhan ajarkan itu tidak sama dengan apa yang dunia ajarkan. Kalau kami ingin menjadi orang yang ditinggikan Tuhan, maka kami harus merendahkan diri kami serendah-rendahnya. Ajar kami hidup dengan rendah hati di hadapan sesama kami dan juga di hadapan Tuhan. Kami tahu kami tidak akan pernah bisa menjadi orang yang rendah hati kalau kami tidak merendahkan diri di kaki Tuhan. Karena itu hari ini kami datang Tuhan, ampuni dosa pelanggaran kami, ampuni kesombongan kami, ampuni sikap hati kami yang tidak benar, ampuni segala pikiran kami, ampuni segala perbuatan kami yang jahat. Kami mau bertobat Tuhan. Bahkan kami bersyukur hari ini kami boleh diizinkan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Ini adalah satu sakramen yang sakral. Kami mau Tuhan untuk sungguh-sungguh menerima perjamuan kudus hari ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kami mau mendapatkan perkenanan Tuhan lewat perjamuan kudus. Kami tidak ingin perjamuan ini justru membawa berkat, membawa kutuk dalam hidup kami. Tapi kami ingin perjamuan ini membawa berkat, bukan kutuk Tuhan. Karena barang siapa yang dengan sengaja terus bermain-main dengan dosa dan tidak menghargai darah dan tubuh Kristus, maka kami tahu akan ada sesuatu Tuhan yang tidak kami inginkan terjadi dalam hidup kami kalau kami tidak taat kepada firman-Mu. Kami mau menghargai perjamuan kudus ini sebagai darah Kristus, sebagai sesuatu yang membawa berkat di hidup kami. Karena itu saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari berdoa kepada Tuhan. Saya berikan saudara waktu beberapa saat untuk minta ampun atas setiap dosa. Kita harus menghormati Tuhan, menghormati kekudusannya. Mintalah pengampunan atas setiap dosa kita. Ampuni kami Tuhan, dosa yang kami lakukan dalam pikiran, perbuatan, bahkan di dalam hati kami. Kuduskan kami. Kami mau menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami bawa hati, hidup, pikiran yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, kita semua percaya bahwa perjamuan kudus membawa berkat, bahkan melepaskan kita dari setiap kutuk,
bahwa perjamuan kudus mengandung kuasa. Perjamuan kudus mengandung kuasa yang dahsyat dari Tuhan, yang sanggup mematahkan, menghancurkan, bahkan membinasakan setiap pekerjaan iblis. Kita percaya bahwa ini adalah sakramen, karena itu kita mau sungguh-sungguh dengan hati dan iman menghadap kepada Tuhan. Mari kita angkat roti tinggi di tangan kita, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita angkat di tangan kita adalah tubuh Kristus dan kita bersekutu dengan tubuhnya? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya ini adalah tubuhmu, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu yang tercabik bagi kami. Tubuh yang Kau serahkan bagi setiap kami, agar kami dibebaskan Tuhan. Kami juga bersyukur buat darah-Mu yang tercurah, darah perjanjian baru sebagai materai bagi kami. Mari kita angkat anggur tinggi di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Apakah saudara percaya bahwa cawan yang Engkau angkat tinggi di tangan kananmu adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kami percaya Tuhan, darah-Mu yang menyucikan dan menguduskan kami dari segala dosa, kutuk, bahkan apapun yang mendatangkan kebinasaan. Mari dengan iman kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang tercurah. Terima kasih. Mari bersyukur saudara, bilang terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang tercabik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Bersyukur saudara, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang mulia bagi kami. Terima kasih karena Engkau menyerahkan hidup-Mu, darah-Mu dicurahkan untuk pengampunan dosa kami. Darah itu yang menyembuhkan, darah itu yang mematahkan setiap kutuk atas hidup kami. Kutuk sakit penyakit, kutuk turunan, kutuk apapun di dalam nama Yesus diputuskan. Ajar kami untuk menghormati Tuhan, apa yang Engkau sudah perbuat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Selama ku hidup, katakan kami hidup bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Amin.
Dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami, menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan, kami mau hidup bagi-Mu, menyenangkan Engkau dengan menghidup dalam kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kami bisa merendahkan diri di hadapan orang lain. Kami tidak akan pernah bisa merendahkan diri di hadapan manusia kalau kami tidak terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan terus hidup merendahkan diri di bawah kaki-Mu, agar kami bisa merendahkan diri di hadapan orang lain dan sesama kami. Berkati setiap anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, yang terus setia beribadah, mengikuti, mencari wajah-Mu, bahkan mendengarkan firman dan melakukannya. Hamba berdoa, biarlah Tuhan menyertai dalam usaha pekerjaan, bahkan apapun yang dilakukan. Tuhan, Engkau yang selalu menyertai Bapa. Kami tidak punya kekuatan dengan kekuatan kami sendiri. Malam ini, siang hari ini kami percaya, kami semua diubahkan, kami semua dipulihkan, kami semua sudah diampuni dosa kami. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan, ada pemulihan hari ini. Kami percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati seluruh bangsa ini, ada hujan pertobatan yang tercurah. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah siang hari ini. Kami belajar hidup dengan rendah hati. Mari kita buka kedua tangan kita saudara, dan hatimu untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan happy Sunday.